Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN kelas 7 jenjang SMP atau MTS. Video kali ini merupakan video part yang kedua, lanjutan dari part yang satu yang sudah ada di playlist Lentera Belajar. Semoga video ini bisa membantu belajar Sobat YouTube semua yang akan menghadapi penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN. Bagi Sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share sebanyak mungkin. Dan ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja masuk dalam pembahasan soal PAT PPKN. Soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut. 1. Manunggal Sakato, asal daerah Palembang. 2. Sikaroban, asal daerah Sumatera Barat. 3. Gugur Gunung, asal daerah Jawa. 4. Mapalus, asal daerah Minahasa. 5. Subak, asal daerah Bali. Dari tabel di atas, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 5, C, 2, 4, dan 5, D, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, gugur gunung dari Jawa. Nomor 4, Mapalus dari Minahasa. Dan 5, Subak dari Bali. Soal nomor 17. Bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil, atau suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing, merupakan pengertian sikap A. Gotong royong, B. Kerjasama, C. Persatuan, D. Persatuan. Jawaban yang benar adalah yang A. Gotong royong. Soal nomor 18. Proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Mufakat sebagai hasil musyawarah akan berhasil apabila mengembangkan sikap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada siapapun. Hal ini sesuai dengan penerapan A. Pancasila sila keempat, B. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, D. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004. Jawaban yang benar adalah yang A. Pancasila sila keempat. Soal nomor 19. Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan.
Sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, salah satunya yaitu A. Memiliki kemampuan awal bela negara hanya secara fisik. B. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. C. Rela berkorban untuk kepentingan penguasa negara. D. Cinta tanah air yang berlebihan. Jawaban yang benar adalah yang B. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Nomor 3. Memperlemah efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. 4. Mendorong rendahnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. 5. Menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Dari pernyataan di atas yang termasuk arti penting kerjasama ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 2, dan 5. Soal nomor 21. Kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan cara seperti A. Mengikuti program bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana. B. Warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. C. Menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. Berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Jawaban yang benar adalah yang A. Mengikuti program bakti sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah. 2. Tentukan dan raih tujuan bersama. 3. Laksanakan aturan sekolah. 4. Selalu bekerja sama. Dari pernyataan di atas, urutan yang benar tentang cara menumbuhkan semangat kerja sama di lingkungan sekolah yaitu 1, 2, dan 3. 4, 3, 2, 1. C. 2, 1, 3, 4. D. 3, 1, 4, 2. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 2, 1, 3, dan 4. Soal nomor 23. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia berjuang untuk mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi. Meskipun perjuangan bangsa Indonesia awalnya bersifat kedaerahan, namun tujuannya sama, yaitu untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh perjuangan melawan penjajah Belanda adalah Pangeran Patimura. Beliau berasal dari daerah A. Makassar, B. Maluku, C. Banjar, D. Aceh.
Jawaban yang benar adalah yang B, Maluku. Soal nomor 24. Sehari sebelum proklamasi kemerdekaan RI, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh sejumlah pemuda, antara lain Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh. Di bawah Rengas Dengklok, peristiwa ini terjadi tanggal 16 Agustus 1945 pukul 00.03 waktu Indonesia Barat, dengan tujuan A. Mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar segera meminta Jepang untuk memberikan kemerdekaan. B. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di bawah bangsawan Jepang. C. Memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. D. Mendesak Insinyur Soekarno untuk berhati dalam memproklamasikan. Jawaban yang benar adalah yang C. Memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Soal nomor 25. Perhatikan tabel berikut. Tabel 1 merupakan teks proklamasi yang ditulis tangan. Tabel 2 merupakan teks proklamasi yang diketik. Nomor 1, kata tempo. Tabel 2, kata tempo. Tabel 1, wakil bangsa Indonesia. Tabel 2, atas nama bangsa Indonesia. Tabel 1, Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Tabel 2, Jakarta hari 17 bulan 07 tahun 05. Isi teks proklamasi berikutnya yaitu tabel 4, kata bangsa, dan tabel nomor 4, tabel 1, kata bangsa, tabel 2, kata bangsa. Dari pernyataan di atas mengenai perubahan redaksi atas teks proklamasi yang benar ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 26. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Merupakan makna proklamasi aspek A. Kultur, B. Historis, C. Spiritual, D. Sosiologis. Jawaban yang benar adalah yang D. Sosiologis. Soal nomor 27. Berikut yang termasuk makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah A. Merupakan awal penjajahan kaum kolonial bagi bangsa Indonesia. B. Merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari keterbelakangan. C. Merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. D. Merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung berakhirnya hukum nasional dan digantikan hukum kolonial.
Jawaban yang benar adalah yang C, merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan bangsa Indonesia sampai penjajah. Soal nomor 28. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri bangsa adalah negara kesatuan. Konstitusi negara Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan bunyi A. Pancasila sila ketiga, B. Pasal 1 ayat 1, C. Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan D. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004. Jawaban yang benar adalah yang B. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal nomor 29. Negara Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang daerah negara Indonesia merdeka dari pendiri negara dapat dijumpai dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 oleh A. Supomo, B. Soekarno, C. Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah yang D. Muhammad Yamin. Soal nomor 30. Berkenaan dengan daerah-daerah istimewa, pada tanggal 18 Agustus 1945 di hadapan anggota PPKI, Supomo mengatakan, dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati susunannya yang asli. Akan tetapi, keadaan sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai salah paham, salah dalam menghormati adanya daerah yang termasuk dalam daerah penyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu A. Provinsi Sumatera Barat, B. Provinsi Sumatera Utara, C. Provinsi Jawa Tengah, D. Provinsi Papua. Jawaban yang benar adalah yang D. Provinsi Papua.